Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, teman-teman, sahabat PKS Muda dimanapun Anda berada, alhamdulillah bertemu bersama saya Kantoko Satmonugroho atau bisa dipanggil Mas Ken. Nah, ini program perdana kita di PKS Muda, yaitu program Bincang Akademik. Nah, di program kali ini kita akan membahas informasi-informasi, pengalaman-pengalaman, dan juga beberapa trik-trik ini, saran-saran bagaimana caranya supaya kita atau teman-teman yang mungkin akan tahun ini ya akan melewati masa-masa UTBK, SBMPTN ya tentunya. Nah, ini kita sudah bersama 3 narasumber yang kece-kece abis. Ini mas-mas ganteng-ganteng semua ini. Mereka adalah para mas-mas yang bisa menempuh UTBK mereka berhasil dan pastinya punya tips-tips yang nanti bisa dibagikan kepada teman-teman PKS Muda semuanya. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum mas-mas semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Semuanya sehat ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ini dari bertiga ini, siapa nih yang mau kenalan duluan ini? Urut saja ya dari sana. Oke, yang paling ujung nih depan saya namanya Mas siapa? Yusuf, Mas. Mas Yusuf. Selanjutnya? Mas Akil. Mas Akil. Mas Mustafa. Mas Mustafa. Mas Yusuf, Mas Akil, Mas Mustafa. Nah, penasaran ini, mereka bertiga ini narasumber kita. Mereka angkatan berapa ini semuanya? Angkatan 2020, Mas. Angkatan 2020 berarti tahun lalu ya? Iya. Tahun lalu berhasil menempuh UTBK. Nah, jurusannya apa? Mari kita kulik bersama-sama. Nah, ini untuk mas-mas bertiga ini menarik sekali ya. Teman-teman, bagaimana nanti mas-mas bertiga ini akan sharing pengalamannya kepada kita semua. Mohon disimak loh, ini pengalaman yang luar biasa, jangan sampai terlewatkan. Nah, mungkin saja langsung saja ya Mas ya, kita masuk ke pertanyaannya. Tadi sudah pengenalan ini Mas Yusuf, Mas Akil, Mas Mustafa. Nah, mungkin ke Mas Yusuf dulu ini yang pertama. Mas Yusuf asalnya mana Mas? Saya asli Sleman, Mas. Asli Sleman. Kalau Mas Akil? Aslinya Riau Mas sebenarnya. Aslinya Riau. Terus di sini? Udah di Jogja dari TK. Dari TK. Berarti TK orang tua juga di sini dong ya. Di sini berarti sudah menjadi orang Jogja. Iya. Oke, kalau Mas Mustafa? Asli Kulon Progo. Asli Kulon Progo. Nah, ini sebagian besar adalah putra-putra daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kita akan sharing pengalaman ya. Yang pertama ini Mas Yusuf. Mas Yusuf ini menarik ini Mas Yusuf, ini kuliahnya di mana Mas? Sekarang di jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh, Mas. Di UGM. Kartografi dan Penginderaan Jauh. Nah, ini masuknya di geografi ya Mas Iya, ya? Fakultas Geografi. Fakultasnya geografi. Nah, ini kabarnya Mas Yusuf ini juga berhasil. Beliau masuk ke geografi itu lewat jalur UTBK ya, SBMPTN. SBMPTN. Nah, dari pengalaman Mas Yusuf nih, kan Mas Yusuf UTBK ya? Iya. Berarti pernah ikut SNMPTN dong? Iya, kebetulan pernah juga. Tapi gagal. Iya, dengan rezekinya. Ya nggak apa-apa, ini kalau gagal berarti kalau misalnya berhasil kan nggak ada sharing UTBK kita hari Kalau ini berhasil kan? SNM nggak ada di sini saya. Nah makanya itu nggak apa-apa ya, berarti gagalnya ada hikmahnya. Ya. Nah kalau ikut itu kan berarti ikut UTBK. Nah waktu itu gimana perasaannya ketika tidak lolos SNMPTN? Jujur waktu itu tuh aku kayak ngerasa sedih banget, soalnya aku termasuk orang-orang yang agak berharap di SNMPTN. Padahal teman-temanku itu pada bilang jangan terlalu berharap sama SNMPTN. Tapi aku malah kayak aku pengen lolos SNMPTN, tapi ya wallahu alam belum rezekinya. Jadi memang itu harapan, sepertinya hanya satu-satunya harapan ya. Iya, waktu itu waktu ya. itu. Tapi nggak sampai nangis di pojokan kan? Oh enggak nyampe. Siapa tahu ya nangis di pojokan, matanya merah gitu. Enggak, Oh enggak ya. enggak. Enggak pakai siram-siram air di kamar mandi Oh, kayak. enggak, Oh enggak. Nah, harus tegar lah, harus kuat. Pasti ada hikmahnya. Nah, itu Iya. teman-teman, perasaannya tuh ya sedih memang ya, tapi dari perasaan sedih itu pasti akan ada hikmahnya. Bener kata temennya, jangan berharap dengan SNMPTN. Kita berharap saja kepada Allah seperti itu. Nah, ini kalau Mas
Akil. Iya. Sama ini. Ada pengalaman nggak tentang senam PTN? Pernah mendaftar juga di senam PTN? Pernah, alhamdulillah pernah dikasih kesempatan daftar, cuman sama kayak Mas Yusuf. Sama juga. Belum rezeki. Dulu senam PTN ngambil apa Mas Akil? SNM sama sih Mas, ambilnya ilmu hukum juga. Ilmu hukum juga. Di UNS. Oh di UNS. Sama ya. Iya. Berarti sekarang UTBK-nya juga di UNS, hukum juga. Hukum juga. Ya, mungkin memang rezekinya ya, takdirnya memang lewat UTBK ya. Sedih juga Mas? Kalau jujur kecewa pasti ada ya Mas. Pasti. Oke. Cuman sejak awal aku coba menumbuhkan suatu mindset Mhm. bahwa kalau misalkan aku bisa lulus SNMPTN, ini tuh merupakan suatu bonus gitu. Oke. Jadi jangan sampai kalau misalkan nanti nggak lulus, itu jangan sampai kecewa terlalu berkepanjangan. Oke. Kecewa pasti ada, ya sama kayak Mas Yusuf. Paling ya sehari 2 hari, habis itu Sudah kita ya? sudah bisa keep moving on gitu lah. Wah itu teman-teman, pesannya itu, kata kuncinya itu, kita nggak boleh terlalu meratapi apa yang seharusnya tidak menjadi milik kita. Nah karena dibalik semua itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya juga akhirnya lolos di UTBK Hukum UNS. Masya Allah ya teman-teman. Selanjutnya ini kalau Mas Mustafa, kabarnya nggak ada PTN ini, nggak ada ya Mas? Nggak Ada ada. nggak? Oh nggak ada beneran. Oh oke. Gimana pengalamannya? Memang langsung UTBK? Ya mungkin kecewa SNM-nya tuh pas diumumin dari sekolah ya. Oh. Karena nggak dapet SNM. Oh daftar juga? Enggak lah. Oh nggak, coba ngapain ke sana? Ya itu Oh. kan Pak. Pas pengumuman ya. Iya pas Pas pengumuman karena Ap- nggak daftar. apa pengumuman jumlah siswa yang dapat SNM. Oh. 40% dari Ya sekolah. itu kan sudah dijatah. Ini bentar. Ini kalian bertiga ini satu sekolah? Satu sekolah. Oh satu sekolah. Wah nih yang menarik ini satu sekolah. Ada yang ada yang daftar senam PTN, ada yang tidak daftar senam PTN. Ternyata memang sistemnya seperti itu ya. Iya. Kalau boleh tahu sekolahnya di mana Mas? Di SMA IT Abu Bakar itu. Oh SMA IT Abu Bakar. Atau tepuk tangan nih SMA IT Abu Bakar nih. Mana nih? Teman-teman SMA IT Abu Bakar nih harus nonton nih kakak tingkat kalian. Nih, diinget nih muka-mukanya nih. Ini nggak lolos PTN. Nggak lolos PTN. Ini juga nggak lolos PTN. Tapi mereka luar biasa. Mereka bisa menyelesaikan UTBK-nya. Nah, ini sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Senam PTN apa ya? Kayak nggak ada usahanya gitu ya? Enggak lah gitu. Ini tetap semua ada hikmahnya. Wah ini menarik ya. Tadi itu sudah pengalaman terkait dengan senam PTN. Nah, pasti hikmahnya banyak sekali nih. Jangan sampai kita bersedih berkepanjangan. Dua-duanya itu jangan sampai bersedih berkepanjangan. Nah ini tadi kan sudah senam PTN gagal. Kemudian akhirnya apa yang membuat Mas berdua ini khususnya nih, Mas tadi Mas siapa namanya? Yusuf. Mas Yusuf sama Mas Akil ya, yang akhirnya move on. Nah akhirnya move on, kemudian akhirnya memutuskan untuk UTBK itu motivasinya seperti apa itu? Motivasi. Jadi aku dulu ya nih. Oh iya, silakan. Jadi motivasinya itu apa ya, dulu kayak pengen aja lanjut untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, soalnya kayak ada sedikit gengsi juga kalau nggak nerusin pendidikan gitu. Motivasinya yang lebih jauh, habis itu aku kan juga kayak pengen bekerja sambil berjalan-jalan keliling Indonesia atau kalau bisa dunia gitu. Jadi aku kayak milih jurusan yang bisa untuk memenuhi mimpiku itu di geografi. Akhirnya tetap tapi senam PTN dulu di geografi juga? Dulu iya, kebetulan pilihan 2. Berarti memang harapannya ingin segera move on ya pastinya ya Mas ya. Tidak usah terpuruk terlalu lama dan juga ada motivasi yang lebih besar, pengen jalan-jalan keliling Indonesia. Nah ini teman-teman, penting sekali teman-teman menumbuhkan motivasi dalam diri teman-teman, itu sangat penting karena faktor-faktor yang juga menunjang selain faktor-faktor belajar, nah itu faktor motivasi, khususnya faktor motivasi internal. Nah, kalau Mas Akil gimana nih? Akhirnya bangkit, move on, kemudian memutuskan untuk UTBK itu seperti apa akhirnya? Sebetulnya gini sih Mas, kalau saya kenapa bisa langsung cepat move on? Karena balik lagi Mas, sebelumnya ketika di awal-awal kelas 12 waktu itu saya sudah membuat suatu planning lah ya Mas. Membuat suatu planning, membuat suatu apa sih yang pengen dicapai
Nah, kedepannya khususnya nanti ketika lulus dari SMA. Nah, waktu itu aku udah memplanning gimana caranya harus bisa mencoba dan lulus PTN. Nah, jadi setelah itu ya, jadi ketika tahu udah nggak lulus, ya kita baca lagi mas apa yang udah di planning itu, terus harus balik move on. Luar biasa, tepuk tangan dong ini mereka berdua ini, masya Allah ini mantap sekali motivasinya. Yang satu pengen berkeliling Indonesia dengan profesinya, yang satu harus masuk ke PTN. Nah itu motivasi tadi ya, begitu pentingnya sebuah motivasi. Ini Mas Akil juga memberikan pelajaran yang bagus loh, harus membuat planning ya Mas ya, tadi planning dari SMA, kemudian ketika lulus SMA mau kuliah di mana itu harus ada planning atau perencanaan, karena tanpa kita rencana ya kita akan bimbang. Jangan ini ya Mas ya, jangan sampai temannya ke sana ikut ke sana, temannya senam PTN, kita ikut senam PTN nanti nggak lulus, ikut ini ikut, nah itu harus punya pendirian ya pastinya. Kalau ikut-ikutan kan kita sendiri yang susah gitu. Betul, kalau ikut-ikutan sendiri yang susah, kalau nggak lulus susah sendiri juga, seperti itu. Nah itu, dan juga kalau punya pendirian pun, kalau itu berhasil pun akhirnya ada sebuah penghargaan untuk diri sendiri ya pastinya, seperti itu. Nah ini Mas Mustafa ini. Nah ini Punya motivasi nggak? penting. Ya ini Mas Mustafa motivasinya ketika memutuskan untuk mengikuti UTBK dan akhirnya lulus di UPN ini seperti apa? Jadi sebelumnya ya, jadi pernah coba ikut ujian mandiri tapi juga pakai nilai rapot di salah satu PTN juga. Boleh disebut? Boleh. Bebas di sini. UIN Oh, Jogja. iya universitas. Nah itu kan buka jalur penerimaan mahasiswa baru lewat nilai rapot. Nah itu aku juga coba-coba ikut. Coba ya. Pengumumannya sehari setelah pengumuman SNM tahunku gitu. Juga nggak keterima. Oh. Berarti Ya. ini wah, Mirip-mirip. mirip-mirip. Itu ternyata memang mirip-mirip ya, mereka bertiga ini udah satu SMA, nasibnya sama. Tapi nggak apa-apa, mereka suksesnya sama-sama juga. Ini luar biasa nih teman-teman. Wah ini motivasi dari teman-teman yang bertiga ini ya, harusnya ini menjadi penyemangat juga buat teman-teman yang tahun ini akan mengikuti UTBK. Nah banyak sekali ya teman-teman. Wah, kita lanjutkan ini obrolan kita pada sore hari ini. Nah ini Mas Akil, kemudian Mas Mustafa dan juga Mas Yusuf tadi ya, ini kan tentunya kalau UTBK itu ya, kalau orang cerdas sih ini gampang ya, sepertinya ini sudah kayak ini ya. Nah kayak ini udah kayak belajar biasa. Nah ini kira-kira menurut Mas Yusuf, Mas Akil dan Mas Mustafa ini ngerasa nggak sih kalau UTBK itu sesuatu yang mudah ataukah sesuatu yang memang menjadi momok tapi karena motivasinya yang kuat akhirnya bisa, atau memang ya gampang lah itu, seperti apa ini? Dari Mas Yusuf dulu coba gimana? Kalau dari aku sendiri dulu awalnya aku masuk SMA tuh kayak nggak punya bayangan besok bakal ujian perguruan tinggi itu kayak gimana, tuh nggak punya bayangan belas. Jadi kayak aku kayak lebih nyepelein lah ujian masuk perguruan tinggi. Jadi aku kelas 1, kelas 10, kelas 11 SMA itu kayak cuek banget lah sama ujian masuk perguruan tinggi. Habis itu awal-awal kelas 12 mulai pikir-pikir lagi, mulai kayak lebih fokus di pelajaran IPA dan bisa sama pelajaran-pelajaran dasarnya kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Habis itu awal semester 2 kayak ada semacam tryout online itu mulai ikut. Habis pertama kali ikut kayak wah susah ternyata totalnya. Oh iya, berangkat dari menyepelekan, Iya. akhirnya berusaha dengan sekuat tenaga. Kalau Mas Akil gimana? Sebetulnya hampir sama ya mas sama Yusuf, karena di awal kelas 10, kelas 11 itu bahkan sampai awal kelas 12 itu untuk jalur masuk ke PTN itu juga belum tahu sebenarnya. Saya pribadi ya mas, karena memang waktu itu terlalu sibuk dengan dunia SMA waktu itu. Nah karena itu setelah itu baru
awal SMA kita cari-cari tahu infonya, oh ternyata gini, dan baru kemudian mencoba untuk mempersiapkan diri sih. Jadi memang apa ya? Memang mungkin karakteristik remaja ya anak-anak SMA ya. Dulu saya juga kayak gitu ya, sama seperti Mas Yusuf, Mas Akil gitu. Nggak terbayang gitu ya, aku besok mau masuk ke PTN gitu ya. Iya. Tapi begitu mepet kelas 12, ya mungkin motivasinya banyak ya dari teman, dari dalam, dari orang tua juga yang mungkin akhirnya menyadari ya bahwa nantinya setelah SMA harus kuliah itu tadi. Wah, ini luar biasa nih. Kalau Mas Mustafa gimana? Ya sama, Ini ya. lebih menyepelekan karena emang kelas 10, kelas 11 kan emang belum paham. Oke. Dan kalau mau paham pun susah, soalnya masih ada pikiran-pikiran lain. Ya kelas 10 sama kelas 11 kan masa-masanya main. Iya, iya. Anak-anak SMA Iya, ya, betul. gitu kan. Terus persis juga waktu tahun baru 2020, nah itu mulai coba tryout. Nah itu susah juga, tapi yang jadi momentum mau belajarnya itu waktu pengumuman kalau UTBK itu dikurangi. Oh, Soalnya, jadi kan ada diundur TPS, waktunya. TPS sama TKA. Heeh. Yang TKA itu kayak matkul jurusan. Hmm. Kalau IPS kan ada Ya. geografi, Sosio, ekonomi. ekonomi. Ya, itu. Sama yang TPS tuh yang kognitif. Jadi yang lebih ke Pengetahuan umum. Nalar ya. ya, nalar. Mm-mm. Nah, itu menjadi sedikit mengurangi beban lah. Iya. Jadi semangat belajar. Semangat ya. Iya. Oh, Masya Allah, ini tiga-tiganya emang berangkat dari hal yang menyepelekan ya, tapi dari hal yang menyepelekan itu akhirnya tumbuh kesadaran bahwa ya memang kalau karakteristik pemuda itu semakin tinggi ya, maksudnya semakin tinggi usia mungkin ya umurnya, semakin mulai menyadari bahwa besok aku harus apa, harus gimana, seperti itu. Nah itu kan awalnya menyepelekan, terus kemudian akhirnya semangat, terus kemudian akhirnya gaspol ya ibaratnya seperti itu. Nah apa yang disiapkan ketika Mas Yusuf, Mas Akil dan Mas Mustafa ini akan menghadapi UTBK? Nah apakah menyiapkannya itu dengan sistem SKS? Tahu nggak? Iya. Sistem kebut semalam, atau memang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, kira-kira gimana nih? Dari Mas Akil dulu lah, gimana? Gini sih Mas, sebelumnya mungkin sedikit cerita ya Mas. Hmm. Jadi kebetulan angkatan kami ini kan bisa dikatakan sebagai angkatan jilid pertama kena corona nih Mas. Oh, Nah, iya betul jadi betul. waktu tahun kami itu serba-serba tidak tentu loh Mas. Ya, serba-serba nggak tentu, bahkan pada saat itu kami ada masa digantung berapa bulan ya? 3, 4, bahkan sampai setengah tahun lah. Setengah tahun digantung, belum tahu konsep UTBK-nya seperti apa. Jadi kalau untuk persiapan tersendiri, kalau dari saya mencoba membagi gitu ya Mas. Jadi saya ada dua persiapan lah. Persiapan dengan konsep UTBK awal, yang mana yang seperti yang udah disampaikan sama Tova tadi, yang ada TKA sama TPS. Nah, yang untuk konsep awal itu ya ini yang sebelum corona itu ya Mas, sebelum lockdown dan segala macamnya itu ya ada waktu itu undang guru privat. Karena kebetulan saya tipikal orang yang lebih senang face to face gitu kalau belajar. Nggak suka yang rame-rame Nah, ya. ya. Nah, sama waktu itu minta tolong lah sama guru-guru yang di SMA. Ya. Nah, kebetulan waktu itu saya dekat sama salah satu ustadz, namanya Ustadz Edi Sukarsa. Beliau kebetulan multi talent juga, semua pelajaran dilahap sama beliau. Pak Edi, Ustadz Edi, makasih ya Ustadz. Anaknya. Lanjut Mas. Nah, setelah itu waktu itu bulan Maret waktu corona pertama kali kasus corona di Indonesia dan kita di lockdown, itu sempat ya waktu itu masa-masa menunggu dan akhirnya dapat kepastian bahwa UTBK pada tahun ini tidak ada TKA. Nah, oleh karena itu secara otomatis harus mengganti sistem pembelajaran dan juga kita harus
berusaha untuk adaptasi lah ya Mas dengan kondisi waktu itu yang kita nggak bisa kemana-mana, harus di rumah aja ya kan waktu itu. Jadi ya sama kayak Mas Yusuf tadi katakan bahwa aku mulai coba cari tryout online. Ya, belajarnya dari situ Mas. Ya dari situ tryout online setiap hari ya minimal sekali ngerjain tryout online. Kemudian ya itu pagi-pagi biasanya, waktu itu pagi-pagi itu masih fresh-freshnya ya Mas. Kemudian pagi-pagi, setelah itu siang itu nanti mulai bahas sampai review malam. Itu sih Mas. Berarti ini ada nggak yang persiapannya mendadak itu? Hamin seminggu mendekati UTBK atau malah hamin sehari di antara Mas Yusuf dengan Mas Mustafa. Nek Mas Akil kan tadi udah dari jauh-jauh hari ya memang dipersiapkan ya begitu. Mohon maaf tidak lulus PTN tadi ya. Oke, kalau Mas Yusuf sama Mas Mustafa ini sama juga atau malah last minute nih udah mendekati hamin berapa jam nggak mungkin ya. Hamin berapa pekan atau hamin berapa hari atau memang juga disiapkan dari jauh-jauh hari. Mas Mustafa mungkin? Ya mungkin waktu masih ada TKA itu masih agak males ya, soalnya kan ada matkul yang memang saya kurang mampu, itu ada Mata pelajaran. Iya. Mata pelajaran. Mapel. Iya, mapel. Kalau matkul kan mata kuliah. Mata kuliah. Menang udah mahasiswa sekarang. Iya, lanjut Mas. Itu emang saya kurang lah. Jadi masih hitungnya masih sedikit menyepelekan, tapi ada usaha untuk belajar. Oke, siap. Di pelajaran lain. Seimbang lah ya. Iya. Nah, terus waktu pengumuman kalau UTBK tahun 2020 itu cuma TPS, nah itu saya mulai nyusun. Yang awalnya materi yang nggak suka tadi, mata pelajaran Udah nggak suka, hilang. oh udah. Sudah hilang gitu. Terus itu hamin 3 bulan. 3 bulan itu menyusunnya saya kelompokkan mana yang memang saya belum paham, terus review latihan soal online itu sama kayak Akil. Jadi kita saya ini cari-cari yang gratisan itu yang Internet ya, Iya, internet, internet. di kursus online gitu ya. di YouTube juga banyak. Itu hamin 3 bulan itu saya sudah mulai. Hamin 3 bulan teman-teman. Kalau Mas Akil tadi hamin berapa? Untuk Sekitar persiapan berapa? sebetulnya dari awal, untuk yang konsep awal dari awal kelas 12 sudah mulai persiapan. Oh nih ada yang hamin. Tapi memang tidak begitu seserius Serius. semester 2 Kalau gitu yang lah. pas seriusnya sudah di hamin berapa itu? Kira-kira? Semester 2 awal itu udah mulai serius ya. Mulai serius. Ya pokoknya setelah nggak lulus 6 PTN ya pasti. Nah, itu sih Sudah Mas. mulai serius. Itu. Nah ini menarik teman-teman sekalian ini sangat menarik ya. Ada yang hamin 3 bulan, ada yang setelah tidak lulus 6 PTN langsung gaspol ini ya, tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, kalau Mas Yusuf gimana nih mempersiapkannya last minute terakhir apa gimana? Nggak bisa dibilang last minute juga, tapi kayak habis pengumuman juga baru benar-benar serius. Jadi dari awal kelas 11 tuh sama sekali nggak nyentuh materi untuk ujian masuk perguruan tinggi. Jadi habis pengumuman SNM nggak lolos. Habis itu ada pengumuman lagi tes UTBK itu nggak ada tes TKA, Yeah. jadi makin semangat. Oke. Apalagi setelah itu ada pengumuman kalau UTBK itu diundur waktunya. Oh, Jadi kita punya waktu yang cukup panjang buat nyiapin materi, buat ngejar materi. Oke, berarti ini rata-rata memang nggak ada last minute ya, memang sudah dipersiapkan matang-matang, apalagi malah ada pengunduran waktu ya, Ya, kayak karena injury corona time ya. bertambahan waktu. Oh iya, ada pertambahan waktu. Wah luar biasa ini rezekinya Iya. bertiga ini luar biasa nih angkatan. Hokinya. Angkatan corona. Iya benar. Ya rezekinya angkatan corona ya, mudah-mudahan nanti yang teman-teman yang tahun ini juga bisa lah menerapkan seperti yang diberikan oleh Mas Yusuf, Mas Akil dan juga Mas Mustafa. Nah ini menarik ya, kita kulik lebih dalam lagi terkait strateginya Mas. Nah strateginya kan pasti butuh banyak ya, tadi planningnya sudah menyiapkan ikut bimbel khusus online itu kan banyak banget ya kayaknya ikut bimbel, terus Mas Akil tadi sampai ngundang guru ya privat ya, Privat. sampai privat di rumah itu kira-kira
pada ini nggak sih, pada ada rasa jenuh, ada rasa bosen, bahkan rasa stres gitu ketika mempersiapkan untuk UTBK itu kan luar biasa ya persiapannya itu. Kira-kira gimana? Kalau Mas Mustafa gimana? Ada rasa sampai ngerasa stres atau jenuh gitu nggak ketika belajar? Mulai dari dari cara saya nyusun cara belajar. Nah itu kan saya pokoknya setelah pengumuman yang UIN itu di kalau Bapak nggak lolos, Jangan nangis. Iya. terus coba menyerap semua materi TPS. Nah dari situ ketahuan tuh mana yang lemah, mana yang benar-benar saya nilainya tuh selalu bagus. Nah, terus kalau sudah mepet UTBK itu baru yang susah itu benar-benar saya tinggal. Ya udah ya gitu Iya, ya. benar-benar saya tinggal. Tapi gimana berusaha biar yang saya belum paham itu minimal sedikit paham. Nah, jadi terus cara belajarnya saya pakai pokoknya sehari itu minimal ada 2 jam saya belajar. Sehari 2 jam. Dan itu jamnya juga nggak nentu. Nggak tentu ya, Iya. nggak harus pagi, Bebas. nggak harus siang, Ya. pokoknya sepinginnya gitu ya. Tapi pernah ngerasain nggak, merasa suntuk atau bahkan sampai stres gitu ketika belajar, ketika ini soalnya susah banget aku, aduh kayak stres gitu, pernah Mas? Pasti pernah. Cuma waktu suntuk-suntuknya saya stop. Stop. Selain stop itu ada nggak trik-trik lain untuk melepas rasa stres dan suntuknya itu? Biasanya buka di YouTube. Buka di YouTube. Ya itu ada Pembahasan. ya. Ya, saya dulu kayak gitu sih. Oke, Emang jadi ada YouTube mas dulu? Hah? Ada YouTube dulu? Udah, saya 2015 kan. Saya kan Oh, iya. lulus SMA 2015. Nah, itu kan sudah mulai senam PTN. Awal-awal senam PTN angkatan saya itu. Kok jadi saya yang diwawancara? Enggak. Biar gantian mas. Nah, ini harus kulik lebih dalam biar teman-teman lebih paham lagi. Cara Mas Mustafa luar biasa ini. Harus kalau udah mulai suntuk, mulai jenuh, mulai stres, stop ya Mas ya. Coba cari cara belajar lain. pembahasan. Oke, cara belajar lain. Coba cari belajar lain. Nah, itu jangan patah semangat. Kalau Mas Akil untuk menghilangi suntuk dan stres ketika mempersiapkan UTBK itu gimana caranya? Kalau untuk menghilangkan suntuk ya mas, nggak belajar ya? Nggak belajar. Udah nggak usah ikut UTBK aja sekalian. Itu selesai masalah, nggak ada beban malah. Tanda belajar. Canda belajar. Oke, lanjut Mas. Nah, kalau dari saya gini sih mas, jadi kan selama satu pekan itu ada 1 hari memang yang saya alokasikan itu nggak boleh belajar gitu mas. Jadi 1 hari itu bukan nggak boleh belajar sih mas, lebih tepatnya mengganti kesibukan belajar itu dengan hal-hal yang lain. Bisa dengan ya mungkin karena udah terlalu sering belajar materi-materi UTBK, jadi coba belajar materi-materi umum atau yang lain. Oke. Atau mungkin ya dengan main game. Ini jangan dicontoh nih. Terus biasanya ini sih mas yang bikin naikin mood, Naikin mood. atau naikin vibes itu kalau bisa ketemu sama teman-teman lagi. Oke. Nah, itu Tapi bukannya itu pas corona Mas? nah itu masalahnya mas. Jadi ini dong, berarti malah nggak bisa ketemu teman-teman juga ya? Waktu itu emang nggak bisa, cuman kan masih ada HP ya mas. Oh, Ada video HP, call gitu iya, ya. video call. Ini jangan-jangan bertiga juga video call ya? Kita main bareng kan? Iya. Iya. Oke, menarik ini. Jangan Mas Akil Iya. Benar. suntuk malah ngerjain soal. Ini kalau Mas Bukan main Mustafa- soal sih mas. enggak. Apa ya? Bukan Nyari. main soal. Bukan nyari juga mas. Lebih kepada membaca hal-hal lain di luar UTBK gitu. Membaca, ekspektasi saya terlalu tinggi berarti. Membaca hal-hal lain di luar UTBK. Saya kira membaca materi. Ya menarik juga ini teman-teman, bisa dipraktekkan nanti di rumah, bisa ketemu teman-teman juga ya. Minimal video call lah kalau masa-masa pandemi seperti ini. Nah kalau Mas Yusuf pernah nggak kayak gitu juga pengalamannya? Terus cara
mencegahnya biar mungkin nggak stres, kemudian mood naik lagi gitu, gimana kalau Mas Yusuf? Kalau aku sendiri sih sering ya kalau ngerasa bosan belajar itu, kalau udah ngerasa bosan belajar itu ya aku berhenti, sama kayak Mustafa itu, kayak kamu lakuin aktivitas yang bisa nyenengin kamu, atau kamu kayak suka shopping, beli barang yang kamu suka, itu bisa nambahin mood. Kalau misalnya suka shopping, tapi Sultan ini. bukan. Kalau saya kan kebetulan agak suka kalau diajak memasak sama orang tua, jadi ikut bantuin masak tuh kayak bisa Menaikkan bikin mood refresh. lagi, ya. Lihat sayuran hijau-hijau, Ya, lebih fresh. motong ikan ini kan, Nah. jadi apa? Jadi semangat gitu. Nah itu teman-teman coba cari agenda atau kegiatan yang memang itu menurut teman-teman adalah sesuatu yang bisa menaikkan mood teman-teman. Nah jangan sampai belajar terus, belajar terus piknik ya Mas yo. Istilahnya refreshingnya itu seperti itu. Nah ini luar biasa ya teman-teman. Baik, Mas Yusuf, Mas Akil dan Mas Mustafa. Ini sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, ini kira-kira salah satu aja nih boleh menjawab. Kira-kira kalau boleh tahu ini, ketika menghadapi UTBK atau soal-soal UTBK itu yang menurut Mas Yusuf atau Mas Akil atau Mas Mustafa yang paling membuat pusing, nah itu di bagian apa? Mungkin ketika soalnya yang rumit, atau ada hitung-hitungannya, atau di kriteria soal yang seperti apa? Salah satu nih, siapa yang menjawab nih? Mas Akil. Kalau saya sih karena kebetulan kan basicnya IPS ya Mas. IPS, dan memang milih IPS karena menghindari matematika. Jadi memang ketika di UTBK itu yang paling menyulitkan ya di kuantitatif atau di ya hitung-hitungan lah ya Mas. Meskipun banyak hitung-hitungan dasar, cuman ya karena memang sedari awal itu sudah nggak suka ya. Kalau kamu nggak suka hitung-hitungan, masuk IPS. Sama aja sih, ada hitung-hitungan ini juga ya, tetap ada ya, tapi kan porsinya lebih dikit. Nah Mas, ini bukan menurut sih, pengalaman tahun ini sih kayaknya UTBK itu, saya baca ya, UTBK itu akan dibagi 2 gelombang. Nah, tesnya nggak bareng gitu. Jadi yang gelombang Anda tuh yang jadwalnya itu dapat jam 2 pagi. Nah, itu beneran, ada pembagian 2 gelombang. Nah, ini Saya kira ada pengalaman yang sama nggak? Aku kira tipu loh itu. Iya. Ya oke lah, anggap saja teman-teman boleh menganggap ini nggak bener ya, nggak berita yang nggak pas ya, atau mungkin akan direvisi atau apa, tapi kan ya kita juga harus persiapan ya. Nah kira-kira dulu pernah mengalami hal yang seperti itu nggak? Kalau dari tahun kemarin sih, kalau pembagian sesi sampai jam 2 pagi itu nggak ada sih Mas. Paling pagi itu jam 7 pagi atau jam 7, tapi harus di lokasi setengah 7 ya. Berarti kalau jam 2 pagi memang ini ya kayak terlalu ekstrim ya. Hal baru yang ekstrim banget sih ini. Ya, mudah-mudahan itu salah ketik atau gimana? Kalau aku udah tak tinggal tidur Mas. Nggak jadi UTBK dong, nggak jadi keterima nanti. Oh ya berarti ini ya, berharap aja kalau itu memang tidak sesuai yang benar-benar terjadi ya. Ya mudah-mudahan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya itu terjadi pun juga tetap harus disiapkan nih Mas, kan jam 2 pagi, apalagi kan stamina ya kaitannya itu. Nah kalau mas-mas bertiga ini menyiapkan stamina ketika UTBK, apalagi pagi-pagi ya, ini kira-kira menyiapkannya apa? Apakah ketika sebelum UTBK itu sarapan dulu atau minum susu? Kan ini macam-macam kan, beda-beda kan. Pas hari H. Pas ketika mau ujian itu paginya atau persiapan sebelum mengerjakan itu apa? Kalau berdoa udah pasti nih ya. Nah selain itu apa nih? Mungkin Mas Mustafa. Ya waktu hari H kan dari pihak penyelenggara UTBK itu juga sudah memberikan prosedur buat ikut UTBK. Itu ada yang yang khusus itu ada surat keterangan sehat. Itu pasti. Jadi kita ceknya tuh harus H-1 sebelum UTBK di puskesmas atau di rumah sakit itu. Terus ada suruh bawa sarung tangan, terus ada hand sanitizer jelas, terus masker,
dan yang sunnah itu ada face shield. Oh iya, Ya. dan karena udah pas corona Iya, ya itu. ya. Masih panas-panasnya kan. Betul. Terus kalau persiapan dari rumah ya biasa, sarapan dimasakin. Ya, Ya. biasa. Sarapan ya yang pasti Iya. semua pasti sarapan ya ini ya. Iya. Oke, ya intinya prosedurnya mungkin sama ya ketika itu ya, sama ketika corona juga ya seperti itu. Tapi pas itu pas puasa nggak sih Mas? Enggak. Karena tahun ini kan kayaknya pas puasa ya. Iya. Kalau pas itu nggak puasa? Setelah Oh malah setelah puasa. Nah, setelah puasa. Setelah puasa setelah Idul Fitri ya. Oh berarti memang malah tidak terlalu persiapannya tidak terlalu berat ya. Mungkin ini teman-teman yang untuk tahun ini ya kan ngepasi puasa ya. Mungkin ini persiapannya lebih ekstra ya harusnya teman-teman ini, apalagi di masa corona, masih masa pandemi, pas puasa juga nih teman-teman harus benar-benar mempersiapkan nih. Kalau tahun lalu itu kan memang tidak pas puasa, jadi agak ibaratnya tidak perlu ekstra banget gitu. Kalau puasa kan sahurnya otomatis pas sahur ya harus mempersiapkan yang benar-benar minum susu mungkin atau seperti apa. Yang pasti ketika nanti mengerjakan jangan sampai ngantuk, jangan sampai lelah karena kan malamnya harus sahur ya, seperti itu. Jangan lupa minum vitamin seperti itu. Nah, ini kita ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Ketika mengerjakan soal UTBK tahun lalu itu ada nggak pengalaman unik atau lucu mungkin atau menjengkelkan ya, intinya pengalaman lah ketika hari H itu ketika mengerjakan. Apa pengawasnya killer, nemu nggak? Ada nggak ada? Nah kalau yang Mas Yusuf deh gimana, ada nggak pengalaman uniknya? Kalau aku sendiri sih ini nggak tahu ya bisa dibilang unik atau enggak. Jadi waktu aku datang ke tempat ujian itu kebetulan aku sesi pagi jam 7 pagi. Oh. Tapi aku datang ke lokasi itu sekitar jam 7:04, 7:10, padahal di anjurannya setengah jam sebelum waktu ujian. Iya. Jadi aku sampai tempat ujian itu kayak udah penuh, udah rame. Tapi suasana itu benar-benar sunyi, sepi. Jadi aku langkah masuk ruangan tunggu itu, langkah kaki aja sampai kedengeran keras banget. Jadi kayak ada orang lewat tuh langsung kayak dipelototin orang banyak-banyak. Jadi tuh. kayak diintimidasi gitu ya. Pusat perhatian lah Iya, ya. jadi langsung jadi pusat perhatian begitu masuk ruang tunggu. Kalau dari aku sih gitu. Horor dong. Nggak ada. Kalau Mas Akil gimana? Ada nggak? Sebetulnya sama Mas kayak Sama Pak ya? Yusuf. Karena apa ya Mas, nggak tahu. Itu udah rame, bener-bener rame, tapi memang sepi banget. Awalnya tuh aku dari rumah udah nyiapin mental supaya nggak nervous ketika ngerjain ujian, karena kan itu penting ya Mas untuk fokus Iya. ya. Nah, cuman nggak tahu nih Mas, karena samping, kanan, kiri, depan, belakang diem semua, itu tuh vibes itu tuh apa ya, kelihatan pada tegang loh Mas. Kayak mencekam malah ya. Mencekam. Jadi vibesnya tuh nular Mas. Iya, jadi Vibes-nya malah yang nular. awalnya mungkin Mas Akil sama Mas Yusuf dari rumah udah, wah aku harus bisa semangat gitu. Iya. Malah jadi ya ikut serem deh gitu. Ya itu. Kalau Mas Mustafa gimana? Sama jangan-jangan. sama. Ini biar nggak sama nih. Pas ngerjain deh. Waktu pas ngerjain, jangan pas datang, pas Pas ngerjain. ngerjain. Ada nggak pengalaman unik? Maksudnya pas ngerjakan soalnya itu. Oh, iya. Apa Jadi, gimana bukan gitu? unik ke soalnya, jadi lebih ke secara umumnya soal Uh-uh. semuanya dari yang saya pelajari. Oke. Itu kan ada, pokoknya setiap persub tes itu ada 20 soal. Heeh. Nah, waktu saya UTBK itu beda-beda Mas. Ada yang jumlahnya itu persub tes cuman 9 nomor Oh. dan itu gampang-gampang. Masya Allah. Terus? Terus ada yang banyak, Susah-susah. yang susah tuh cuman beberapa, tapi waktunya tuh panjang. Oh. Bener-bener saya waktu selesai mengerjakan persub tes itu sisa waktunya banyak ya. Iya itu sering. Jadi bener-bener beda yang saya pelajari. Yang dipelajari Iya. ya. Jadi memang ini ya, kadang apa yang dipelajari dengan yang ditemukan di hari H itu Surprise. iya surprise ya, memang nggak bisa kita tebak ya. Jadi gitu. Kalau Mas Yusuf sama Mas Akil pernah ngalamin gitu juga ketika ngerjakan? Iya. Pernah juga ya. Wah, ini teman-teman nih. Tapi ya walaupun nanti
yang dibagikan pengalaman seperti itu teman-teman juga jangan jangan-jangan enak-enak juga nih ya. Jangan seperti itu, tetap harus menyiapkan seperti apa. Nah, kalaupun dapat seperti itu ya berarti rezeki ya, Iya, Mas. Alhamdulillah dapat rezeki yang itu tak disangka-sangka. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, yang pasti jangan lupa berdoa. Nah, ini Mas, kita ke pertanyaan menjelang terakhir ini. Sebentar lagi nih kita selesai nih. Tips dan trik kira-kira yang dirasa harus banget ini dipersiapkan untuk para pejuang UTBK apa? Mas Yusuf. Kalau tips and trick dari aku sendiri, yang pertama siapin fisiknya mulai dari minum vitamin atau semacamnya, wedang uwu gitu. Waduh, Kalau aku sendiri wedang pon, uwu, iya, pon. rempah pilihan. Iya, nah, itu kan itu udah dari fisik, habis itu dari Iya. rohaninya, misalnya jangan terlalu banyak pikiran Oke. atau ibadahnya dirajin-rajinin gitu. Ya emang harus rajin ibadah. Nggak cuma menjalankan UTBK Iya. loh Mas ya. Terus? Habis itu apalagi mungkin itu Oh itu pokok ya. utama yang utama. Pokok utama. Jadi harus 3 elemen penting nih, rohani, jasmani, terus pikiran juga ya. Iya. Jadi pikirannya jangan stres, rohaninya harus senantiasa mendekatkan diri sama Sang Pencipta. Nah, kalau kita dekat sama Allah, Allah juga dekat dengan kita. Plus siapkan konsumsi vitamin, wedang uwo. Wah, ini Jogja nih wedang uwo. Kalau teman-teman di daerah masing-masing silahkan apa kesukaan teman-teman yang khas seperti itu. Kalau Mas Akil, ada nggak tips dan trik yang harus kira-kira dipersiapkan? Ini sih Mas, ya basicnya optimis ya tadi, terus ikhtiar sama tawakal itu penting banget sih Mas. Ikhtiar sama Ya, tawakal. ketika udah berikhtiar mungkin udah semaksimal mungkin teman-teman ya, ketika ikhtiarnya udah selesai maka tawakalnya dibanyakin, ibadahnya dibanyakin. Kalau tadi kata guru saya Ustadz Edi tadi, perbanyak sedekah. Oh, perbanyak Perbanyak sedekah. sedekah penting sih Mas, karena dan itu aku terapin, alhamdulillah Mas, itu membantu banget sih. Oh, Terasa apa ya, kebantu lah karena Masya sedekah. Allah, ya. Terus sama optimis tuh Mas. Nah cuman jangan sampai optimis ini malah jatuhnya ke jumawa. Oh, Nah, menyepelekan. menyepelekan. Karena waktu itu aku sempat ya Mas, beberapa hamin seminggu sebelum UTBK itu tryout online terakhir, nilainya menurutku udah bagus banget lah. Bagus banget, dan itu adalah sempat rasa-rasa apa ya, agak jumawa gitu. Oke. Nah, karena masih ada rasa-rasa itu, pas hari HUTBK-nya mengerjakan soal, dan ternyata ada beberapa soal dan mungkin banyak Iya. di luar ekspektasi. Nah, akhirnya hilang fokus. Oke, ini penting nih teman-teman, jangan jumawa. Itu tadi, jangan menyepelekan, karena kita nggak pernah tahu ya. Ini tadi Mas Mustafa dilalah dapat rezeki, ternyata soalnya dapat mudah-mudah. Nah, Mas Akil dapat yang agak susah. Nah, Mas Yusuf ini juga sama seperti itu. Intinya teman-teman, selain persiapan fisik, rohani, jasmani, tetapi kepribadian teman-teman semua ya harus tetap dijaga. Tidak boleh rusuh dalam artian apa? Rusuh dalam artian menyepelekan. Jangan sampai itu biasanya sering itu anak-anak muda itu seperti itu. Masa muda, masa yang berapi, lagu dong. Nah itu ya teman-teman, menarik sekali ini, luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa menerapkan tips and trick yang sudah diberikan oleh Mas Yusuf dan Mas Akil. Kalau Mas Mustafa ini gimana tips and tricknya? Selain yang selain tadi, ada doa dan tawakal dan lain-lain, itu yang menurut saya pribadi penting tuh restu orang tua. Oh betul, ridhollahu wa ridho walidain. Iya. Pastinya. Kan dari awal kita menentukan alasan untuk kita kuliah, pilih jurusan, itu kan juga ada restu orang tua di balik situ. Betul sekali, betul. Jadi sampai waktu UTBK kita pamit itu salim orang tua, minta doanya, terus itu dukung psikis juga untuk fokus, Oke. mental
untuk menyelesaikan dengan semaksimal Semaksimal mungkin. mungkin. Wah, ini ditutup dengan apa ya? Sebuah, kalau peribahasa itu kata-kata yang memang itu harus kita terapkan, bukan hanya sekedar kata-kata. Ridho Allah wa ridho walidain, penting sekali. Ridhonya Allah tergantung dari ridhonya orang tua. Jadi memang pastinya ya, ini bertiga sudah direstui ya, diridhoi ya teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman orang tua tidak setuju teman-teman masuk ke jurusan A atau jurusan B atau di universitas apa, teman-teman masih memaksakan. Ya tipsnya juga teman-teman harus konsultasi dulu ya pastinya ya, ada pembicaraan dengan orang tua, kira-kira kalau adik, kakak atau saya nanti kalau masuk di universitas ini, jurusan ini gimana ayah ibu. Nah, yang pasti kan nanti yang membiayai juga orang tua ya. Itu juga penting itu. Kalau yang membiayai orang tua juga kita harus istilahnya membutuhkan kesepakatan ya dari orang tua. Nah, itu teman-teman jangan dilupakan ikhtiarnya, tawakalnya, kemudian berdoanya, kemudian kesehatannya, dan ridho dari orang tua jangan disiapkan. Nah, terakhir nih Mas Yusuf, Mas Akil dan juga Mas Mustafa, pesan buat adik-adik yang akan menjalani UTBK di tahun ini. Silahkan dari Mas Akil. Mungkin untuk teman-teman semuanya, pokoknya tetap semangat untuk memperjuangkan apa yang ingin kalian capai, apa yang ingin kalian raih, apa yang sudah atau kalian ingin impikan. Pokoknya itu tetap semangat, dan lolos atau tidaknya kalian di PTN itu bukanlah akhir dari segalanya, dan keterimanya kalian di PTN itu juga bukan akhir dari segalanya. Bahkan itu merupakan jembatan awal kita untuk meraih suatu kesuksesan. Kalau misalkan kalian tidak keterima di PTN, kalian bisa jangan patah semangat. Kalian harus tetap lanjut berkuliah dimanapun tempatnya. Itu tergantung teman-teman. Kalau teman-teman niatnya untuk sukses, ya tidak peduli dimanapun kuliahnya, yakinlah teman-teman pasti akan sukses. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Mas Yusuf, apa pesannya untuk adik-adik nanti yang mau menempuh UTBK ini? Kalau pesan dariku buat teman-teman angkatan 2021 itu yang perlu disiapkan ya berarti untuk UTBK besok. Yang pertama, jangan terlalu banyak pikiran itu. Habis itu sebisa mungkin apa ya bahasanya, untuk segala aspek itu disiapkan dengan semaksimal mungkin. Lalu saat hari H pelaksanaan nggak usah terlalu banyak review materi lagi. Jadi kayak ya udah enjoy aja, kamu mau ujian ya udah lakuin aja, nggak usah kebanyakan buka-buka catatan. Ya kecuali kalau emang agak lupa-lupa. Karena itu memang sudah harus disiapkan dari jauh-jauh hari kalau kayak gitu. Jadi jangan mendadak nih, jangan last minute, jangan seperti itu. Tidak bagus sistem SKS. Jangan menjadi budaya ya teman-teman semua. Nah, terakhir Mas Mustafa, pesannya untuk adik-adik kita yang akan menempuh UTBK tahun ini. Itu selain persiapan mental, yang penting juga itu persiapan tentang apa itu namanya? Apa? Alat-alat. Oh, alat-alat, perlengkapan. Nah, itu maksudnya. Perlengkapan yang dibutuhkan, jangan sampai kita sudah siap doa, siap mental, siap materi, tapi kita lupa bahwa pensil bukan kartu ujian. Persyaratan untuk iya, itu syarat penting. Jadi oh iya, TBK kan komputer ya? Iya. Ngapain pakai pensil? Ya saya nggak ngalamin sih. Jadi intinya fokusnya juga bukan hanya ke persiapan materi tentang ujian-ujian, tapi juga tentang perlengkapan juga penting. Nih teman-teman, ini kayaknya hal yang sepele nih ya, hal yang sepele tapi ini fatality nih kalau lupa fatality banget ini, fatal banget ini. Bisa-bisa kita malah nggak bisa ikut ujian ya. Itu kita udah siap, udah materinya sudah beratnya di luar kepala, tapi kita
ya lupa nggak bawa kartu deh. Pulang Kita wah sama aja. ngulang deh tahun depan. Ya itu ya teman-teman. Apapun persiapannya, kecil ataupun besar, kemudian hal-hal pokok ataupun hal-hal sekunder itu tetap harus teman-teman perhatikan. Jangan sampai teman-teman hal-hal yang kecil-kecil malah justru lupa, dan itu malah jadi pengaruhnya besar untuk kesuksesan, keberhasilan teman-teman dalam menempuh UTBK. Wah, tepuk tangan nih buat mas-mas bertiga ini. Luar biasa sekali teman-teman. Ini sudah waktunya kita harus berakhir. Nah, nanti insya Allah setelah ini bincang akademik PKS Muda akan ada kelanjutannya. Nah, tetap stay tune ya di channel YouTube-nya PKS TV Jogja. Nah, teman-teman ini yang di Jogja ini banyak universitas-universitas. Silahkan teman-teman kulik lebih dalam kemampuan teman-teman, kemudian informasi-informasi soal UTBK. Nah, ini podcast ini hanya salah satu saja penunjang untuk teman-teman bisa menghadapi UTBK. Tapi yang terpenting adalah kembali kepada teman-teman semua untuk teman-teman mau sukses atau mau maju ataupun tidak. Nah, itu teman-teman mungkin yang akan teman-teman tempuh. Nih, terima kasih ya Mas Yusuf, Mas Akil, Mas Mustafa, ini keren-keren semua ini. Nah, tadi teman-teman ini ya, ya saya lupa menyampaikan, nah Mas Yusuf ini tadi dari Geografi UGM. Nah, tadi sudah disebutkan ya. Kemudian Mas Mustafa itu dari UPN. Nah, UPN Jogja juga ya. UPN Jogja, dan Mas Akil ini dari Hukum UNS. Seperti itu. Luar biasa ya jurusannya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang di rumah yang akan menempuh UTBK juga bisa masuk ke PTN sesuai dengan jurusan yang diharapkan oleh teman-teman semua. Amin. Sekian teman-teman dari bincang akademik PKS Muda Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sebelum ditutup ada informasi yang harus teman-teman ketahui biar tidak lupa. Sebenarnya informasi ini sudah ada di sosial media ya, di base datanya yang nanti di-share sama UTBK-nya itu, yaitu informasi seputar ini sih timeline bahwasanya jadwal registrasi akun atau LTMPT ya namanya itu dari tanggal 7 Februari sampai 12 Maret. Jangan terlewat. Kemudian pendaftaran UTBK atau SBMPTN-nya itu 15 Maret sampai 1 April 2021. Pelaksanaan gelombang pertama tanggal 12 sampai tanggal 18 April 2021. Pelaksanaan gelombang kedua itu tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021. Dan yang terakhir nih yang pasti teman-teman tunggu-tunggu ya, pengumumannya hasil dari SBMPTN UTBK ini adalah tanggal 14 Juni 2021. Nah, untuk alurnya nanti silakan dilihat di bawah ini. Nah, dilihat di bawah ini ya teman-teman, alur dari UTBK tahun ini. Mungkin itu teman-teman semua. Terima kasih para narasumber yang luar biasa pengalamannya. Mudah-mudahan teman-teman semua, mas-mas narasumber diberikan kemudahan, kesuksesan dalam menjalani jurusan yang sudah dipilih dan nantinya bisa mengantarkan mas-mas semua yang di sini untuk memajukan terutama bangsa, peradaban dan umat pastinya. Amin ya rabbal alamin. Sekian ya teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan atau guyonan yang mungkin tidak sesuai. Ya, kita berjumpa kembali ya nanti di bincang akademik episode selanjutnya. Saya Mas Ken. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.